Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini adalah Minggu Prapaskah kelima. Saudara-saudara, umat Allah yang dikasihi, biarlah kita bersama dimampukan untuk menyatakan hidup pertobatan kita, sebagaimana keteladanan Kristus yang tetap teguh menjalankan misi Allah di dunia ini. Maka pada masa Prapaskah ini kita diajak menyatakan kesaksian iman yang terus-menerus mencari kehendak Allah dalam menjalani hidup di dunia ini. Kita padamkan cahaya lilin ini sambil menyadari bahwa Kristus mengorbankan dirinya bagi kita. Hendaklah kita pun mau berkorban bagi sesama. Umat Allah yang terkasih, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang Maha Pemurah, tolonglah kami agar kami dapat mempersiapkan diri lebih tekun untuk merayakan Paskah sebagai kemenangan iman kami yang sudah semakin dekat. Sama seperti Yesus Kristus putramu yang telah menjalani kehidupannya dalam dunia dengan taat, tekun dan setia hingga akhir dan membawa pada kemuliaan abadi, seperti gambaran biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar dapat berbuah. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami agar di dalam ketaatan, ketekunan dan kesetiaan kami bisa mengikuti jalan-Mu, Sang terang ilahi yang menyelamatkan kami. Amin. Umat Allah terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dan bersukacita karena putranya sudah membuang dosa kita. Ya Yesus terkasih. Bait pertama 2 dan 3. Yang pertama akan dinyanyikan terlebih dahulu oleh Kantoria. Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi saudara-saudara. Salam bagi saudara juga. Silakan duduk kembali. Umat Allah yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca dan membuka nas pembukaan yang diambil dari Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24, demikian saya akan bacakan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mari kita meresponi firman Tuhan, nas pembukaan pagi hari ini, dengan mengatakan dan menyanyikan, Tuhan, suaramu kudengar. Bait pertama oleh Kantoria. Yang ketiga, kau panggil diriku supaya aku kenal oleh jemaat perempuan. Datanglah bersama-sama. Bait yang kelima, ya Yesus, kau beri jaminan tetap oleh jemaat laki-laki. Bersama-sama. Umat Allah yang terkasih, pada minggu Prapaskah kelima ini kita juga diundang untuk memeriksa diri kita, mengakui segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita yang kita lakukan selama minggu terakhir, selama bulan terakhir, selama masa Prapaskah ini. Mari kita berdoa secara pribadi. Secara pribadi kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak datang ke hadapan-Mu. Dengan memandang karya kasih-Mu saja, kami berani datang kepadamu ya Kristus. Kemuliaan-Mu dalam penderitaan kiranya meneguhkan tekad tobat kami. Dan mohon layakkanlah kami ya Tuhan, untuk menikmati dan menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Ya Tuhan, kami mau menyatakan tekad tobat kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Sebagai lagu penyesalan kita, mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Bait ketiga oleh jemaat laki-laki. Bait keempat bersama-sama. Diundang untuk berdiri. Mari kita nyatakan tekad pertobatan kita bersama-sama. Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan, kurban bakaran yang kupersembahkan tidak kau sukai. Dengan hati remuk redam, kami menyadari dosa-dosa kami. Hanya cinta kasih-Mu yang dapat menciptakan hati yang murni dan mengembalikan kepada kami kegembiraan atas penyelamatan-Mu. Umat Allah, Tuhan mendengar doa pengakuan dosa kita dan memberikan anugerah pendamaian, pengampunan dosa. Mari kita sambut dengan pujian, ku heran Allah mau memberi.
nikmati, kita mau mendengarkan persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. To God be the glory oleh paduan suara harmoni Antarya dari GPIB Yudea Tangerang. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Hanya bagimu kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang agung, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh mulia dalam kata dan perbuatan-Mu. Dan tidak ada Allah seperti Allah kami. Tidak ada Allah seperti Yesus Kristus. Dan biarlah setiap kami terus mengagungkan Engkau, karena Engkaulah juru selamat kami. Kaulah pengasihan kami. Allah yang begitu sabar dan setia kepada umatnya.
Dan hari ini kami mau menghampiri tatamu. Kami datang di dalam kerendahan hati dan ketidaklayakan. Tapi biarlah Engkau yang melayakkan kami. Dan Engkau yang menjamah setiap kami. Sehingga setiap kami dapat berjumpa dengan Engkau, Sang Pemilik kehidupan kami. Allah yang telah memanggil kami, Allah yang telah memilih kami, dan Allah yang akan mengutus kami. Inilah kami di dalam keterbatasan kami, Tuhan. Hadirlah, perdengarkanlah suara-Mu yang lembut dan penuh kasih dalam batin dan pikiran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat yang 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Allah.
biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang rambut bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Bacaan yang kedua terambil dari Ibrani 5 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah iman untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar dan oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Allah. Pembacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas,
Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Sudah ada 5 gambar di samping Bapak Ibu sekalian di tembok sebelah kiri saya, sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, yang melambangkan bagaimana Tuhan memikul salib di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan. Tema pada hari ini adalah pengorbanan diri. Bapak Ibu yang terkasih, apa arti korban? Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban artinya pemberian untuk menyatakan bakti kita kepada Allah. Korban adalah objek yang akan menderita akibat suatu kejadian dan bahkan banyak kejadian. Korban artinya siap untuk rugi. Orang-orang yang siap untuk rugi, orang-orang yang rela untuk rugi, rela untuk disakiti. Itu arti dari korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun apa makna pengorbanan diri menurut Kristus sendiri? Karena dia adalah orang yang satu-satunya yang mampu melakukan pengorbanan lebih dari semua manusia yang ada di dunia. Lebih dari pelayan-pelayan Tuhan, lebih dari para rasul, lebih dari para nabi. Hanya dia yang mau mengorbankan dirinya secara luar biasa. Karena sesungguhnya dia tidak layak mendapatkan apa yang dia terima selama ia ada di tengah dunia. Berkorban diri adalah ciri dari kehidupan Kristus itu sendiri. Dan kalau kita tidak mau melakukannya, kalau kita tidak mau jadi anak-anak Allah yang juga melakukan pengorbanan diri, maka sesungguhnya kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus.
Bila ada saudara ataupun saya, baik jemaat, penatua ataupun pendeta, tidak mau berkorban diri, maka tidak layak menyandang kekristenan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, surat Ibrani yang hari ini kita baca dari Ibrani 5 ayatnya tadi yang ke-5 sampai ke-10 kita mau belajar. Juga nanti dari Yohanes kita akan belajar apa arti pengorbanan diri menurut Yesus. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan Ibrani 5 ayat 5, saya mengajak kita semua untuk kembali membuka firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ibrani 5 ayatnya yang ke-5 dan ke-8. Saya akan membacakan kembali buat kita semua. Ibrani 5 ayat 5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ciri pengorbanan diri yang pertama adalah tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Apa arti tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri? Kita selalu berdoa, biarlah kemuliaan untuk Allah sekarang dan selama-lamanya. Kita juga mengangkat pujian tentang bagaimana seharusnya kita memuliakan Allah. Tapi di dalam kehidupan kita, hari demi hari, seringkali kita lebih mencari pemuliaan diri daripada memuliakan Tuhan. Tidak mencari pemuliaan diri artinya tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tidak mencari hak. Walaupun di dalam dunia kita memang punya hak dan memang punya kewajiban. Tapi lakukanlah dulu kewajiban saudara dan saya. Tapi tidak perlu menuntut hak. Karena Allah akan melihat orang-orang yang benar di matanya. Allah akan melihat orang-orang yang layak diberikan hak olehnya. Dan Allah sendiri yang akan memberikan hak itu kepada kita. Dan kita tidak perlu menuntut hak kita. Baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai penatua, baik saya sebagai pendeta. Tidak perlu kita menuntut hak. Karena sesungguhnya hak itu akan diberikan oleh Allah sendiri kepada siapa yang layak. Orang-orang yang berani mengorbankan diri, dia akan mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta kasih kepada Allah, dengan sepenuh kemurnian hati, tapi tidak menuntut haknya. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus adalah anak Allah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi apakah Yesus sebagai anak Allah, dikatakan tadi di ayat yang ke-5, dia sebagai imam besar di atas segala imam-imam, apakah dia menuntut haknya untuk dihormati? Tidak. Bahkan di ayat 8 dia mengatakan bahwa dia itu sebetulnya anak Allah. Dia sebagai anak Allah harusnya punya hak yang lebih besar daripada setiap kita. Karena sesungguhnya kita adalah hamba dan bukan anak. Tapi dia tidak menuntut haknya sebagai seorang anak. Saya membayangkan ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Dan dia berdoa kepada Allah, lalu dia berkata begini, Tuhan, Bapa saya tidak sanggup untuk mati. Mungkinkah kalau Yesus mengatakan demikian? Apakah Allah dari sorga tidak mengatakan, oke, karena kau adalah anakku satu-satunya dan aku sungguh mengasihi engkau, maka oke, tidak perlu kau yang mati dan orang lainlah yang mati. Firman Tuhan mengatakan bahwa keuntungan jadi anak-anak Tuhan adalah apapun yang kita minta diberi. Tapi Yesus tidak meminta hak dia sebagai anak. Yesus tidak meminta haknya sebagai Allah. Tapi yang dia lakukan adalah menunjukkan kesetiaan sampai mati. Apakah dia tidak takut menghadapi kematian? Tentu kita tahu bahwa dia sangat takut. Peluhnya begitu luar biasa sampai menjadi bulir-bulir darah. Pecah pembuluh darahnya, saking takutnya. Dan kalau Yesus mau seperti anak-anak saja dan tidak memiliki mental yang dewasa, dia menjadi anak-anak saja, maka dia akan bilang sama bapaknya, saya gak mau mati. Andai kata sekarang saya mati, saya mau gak sakit. Andai kata saya harus mati, nanti kalau saya dibangkitkan, kalau engkau bangkitkan, saya akan minta saya dimuliakan.
di atas semua orang yang pernah mengejek saya, yang pernah meludahi saya, yang pernah memukul saya, mencambuk saya. Dan saya mau saya dimuliakan. Tapi Yesus tidak meminta itu. Yesus tidak meminta itu. Yang Yesus lakukan adalah taat sampai mati. Walaupun dia tahu kematiannya bukanlah kematian yang menyenangkan. Dia tahu kematiannya bukan kematian yang mulia di depan orang. Bahkan Paulus melihat itu sebagai kebodohan. Bangsa Israel, bangsa Yahudi pada saat itu melihat itu sebagai kebodohan. Tapi apa yang dianggap kebodohan bagi dunia, dianggap mulia oleh Tuhan, oleh Yesus, sebelum dia mendapatkan gelar Tuhan dari orang-orang yang ia layani. Bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Kita sebagai jemaat, kita sebagai pengurus, kita sebagai pelayan-pelayan di tengah jemaat Tuhan. Baik kita pemain alat musik, kita pemain organ, pemain piano, kita karyawan, kita pendeta, kita penatua, kita pelayan-pelayan dimanapun di setiap bidang pelayanan di gereja ini. Apakah kita menjadi orang-orang yang lebih suka menuntut Tuhan? Atau kita lebih suka melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan membiarkan Tuhan membalas hak kita? Saya punya Allah yang adil. Bapak Ibu sekalian punya Allah yang adil. Allah yang melihat setiap apa yang diperbuat oleh anak-anaknya dengan jeli. Dia Allah yang melihat kedalaman isi hati saudara dan saya. Di mana ada busuk-busuknya, di mana ada gelap-gelapnya. Apakah kita hanya memperlihatkan apa yang baik di depan manusia, tapi tidak mampu memperlihatkan apa yang baik di hadapan Allah? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai seorang pelayan Tuhan? Apa yang harusnya kita lakukan? Apakah kita menuntut jemaat, menuntut gereja, gereja tidak melakukan apa-apa buat saya, buat apa saya melayani? Saya sudah capai melayani, saya sudah nyanyi, saya sudah melakukan banyak pelayanan, tapi gereja tidak memberikan apa-apa. Apakah kita menuntut demikian? Atau kita lebih memilih, Tuhan, saya ada di sini memang untuk menjadi pelayan. Dan saya tidak menuntut. Tuhan memberikan kepada saya. Karena saya tahu Allah saya adalah Allah yang adil. Allah yang melihat kedalaman hati saya. Apakah saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau hanya pura-pura mencintai Tuhan lewat pelayanan yang nampak oleh mata manusia? Yang pertama, pengorbanan diri tidak menuntut pemuliaan diri. Tidak menuntut hak, tapi mengerjakan dengan penuh kewajiban yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang kedua, dari Yohanes kita belajar. Saya mengajak kita semua juga untuk kembali membuka Yohanes 12. Kita membaca bersama-sama ayat 24. Tadi sudah kita membacanya di bagian pembukaan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita semua untuk kembali membaca ayat 24 bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ada 2 tahap yang akan kita pelajari dari Injil Yohanes. Injil dari Ibrani, tadi kita belajar tidak menuntut hak, tidak menuntut keuntungan, tapi melakukan kewajiban. Dari Yohanes kita belajar tentang bagaimana harus jatuh. Bapak Ibu sekalian, jatuh di sini ternyata lebih punya makna yang luar biasa. Jatuh punya makna yang lebih dari sekedar jatuh. Jatuh tersandung. Jatuh karena tidak kuat berpegangan. Bukan sekedar jatuh lalu sakit. Jatuh di sini menggunakan bahasa Yunani pipto, yang artinya apa? Yang artinya tersungkur, rebah, hancur, lenyap, sujud. Dan di depannya diberikan siap. Orang yang siap jatuh akan siap rebah. Orang yang siap jatuh akan siap hancur. Orang yang siap jatuh akan siap lenyap. Orang yang siap jatuh akan siap sujud di depan orang-orang yang dilayaninya. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Itu yang dilakukan Tuhan kita. Dari berkata, ini loh aku, hargai dong aku sudah melakukan ini dan itu, hargai aku, pandang aku, menjadi ini aku, silahkan kau hina aku,
iman di dalam imanku kepadanya. Itu jatuh. Dan kita lebih memilih untuk jatuh secara harafiah. Jatuh tersandung, jatuh dari tangga, dan jatuh-jatuh lainnya. Tapi tidak mau jatuh sampai terinjak-injak. Tapi itulah yang dilakukan Yesus. Dia siap dihina. Dia siap dikucilkan. Bahkan dia sendiri mengatakan seorang nabi ditolak di tempat lahirnya sendiri. Di tempat dia berada. Dia lebih dihormati oleh bangsa-bangsa di luar sana. Oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah Yahweh. Dia lebih dihormati. Bapak Ibu terkasih, pengorbanan diri yang hari ini mau kita bicarakan adalah menuntut kita untuk siap jatuh. Siap dihina di dalam pelayanan. Siap susah, siap rugi, siap berkorban. Siap memberikan apa yang sebetulnya tidak ingin kita berikan. Dan itulah makna dari jatuh. Yang ketiga, pengorbanan diri menuntut kita untuk mati. Bukan berarti berani mati sehingga semua kita berani bunuh diri. Mati hanya sekejap. Hidup butuh perjuangan, mati tidak butuh perjuangan. Tapi mati di sini juga punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar huruf M-A-T-I. Mati di sini artinya diinjak, kalau tadi sudah tersungkur, sudah jatuh, diinjak sampai tidak lagi merasa ada daya, ada kekuatan, ada kelebihan. Mati di sini bukan berarti tidak ada nyawa lagi, tapi mati di sini tidak ada lagi pikiran-pikiran. Apa untungnya bagiku? Apa rewardku? Apa hadiahku ketika aku sudah menjadi pelayan Tuhan? Tidak ada lagi di pikiran kita, tidak ada lagi di hati kita untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Itu mati, tidak ada lagi. Dan hanya dengan cara itu kita berbuah. Biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Baru banyak berbuah. Kalau kita tidak mau mati, maka kita tidak akan pernah menjadi orang-orang Kristen yang mampu berbuah. Kalau kita tidak mau mematikan keinginan kita, mematikan keegoan kita, mematikan keakuan kita, mencari selalu untuk aku, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dia dapat itu, kenapa saya tidak dapat? Bapak Ibu sekalian, hak itu diberikan Tuhan dan bukan diberikan manusia. Kalau kita menuntut hak kita, maka jalankanlah kewajiban kita selayak-layaknya bagi Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengembalikan setiap hak saudara. Tuhan yang akan mengembalikan setiap jerih payah saudara. Yang saudara memang lakukan dengan kesungguhan hati. Dan Tuhan melihat kesungguhan hati di dalam hati saudara. Dan bukan apa yang nampak di luar. Mati artinya juga berhenti untuk berpikir. Aku capek hati, aku capek badan, aku capek pikiran, tapi tidak ada orang yang melihat aku. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya, pelayan-pelayan Tuhan, para penatua, pengurus-pengurus badan pelayanan, pelayan-pelayan di badan pelayanan, sungguh-sungguh mau jadi mati bersama Kristus, maka janganlah cari keuntungan dalam hidup. Siaplah untuk capek hati, siaplah untuk capek pikiran, siaplah untuk capek tubuh. Karena Kristus pun lelah ketika dia hidup. Dia lelah. Bahkan dia tidak lelah pada saat itu saja. Dia lelah sampai saat ini melihat gerejanya tidak tumbuh menjadi dewasa dan mandiri. Dia lelah melihat bagaimana anak-anaknya yang begitu dikasihinya hanya memilih menjadi anak-anak dan tidak pernah menjadi dewasa. Hanya memilih untuk meminta, punya mental anak kampung dan bukan anak raja. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Grogol, di situ ada lampu merah. Dan siapa yang akan datang? Untuk meminta-minta anak-anak kampung. Dan hanya anak-anak kampung yang terus meminta dan menuntut. Tapi kita tidak dilahirkan untuk menjadi anak kampung.
Kita dilahirkan untuk menjadi anak-anak raja. Jadi milikilah mental anak raja, walaupun Anda tidak punya kekayaan seperti raja. Milikilah mental sebagai anak-anak raja, walaupun Anda tidak punya tahta seperti raja. Karena Tuhan yang akan memberikan tahta itu kepada Anda, kepada saya. Bukan karena kita layak mendapatkannya, tapi karena Dia mengasihi kita dengan sangat sungguh. Mampukah kita melakukan pengorbanan diri? Paling tidak, maukah kita melakukan pengorbanan diri? Kalau tidak, maka kita tidak layak mendapat tempat di dalam kematian, di dalam kebangkitan, di dalam kemuliaan Kristus. Tidak layak, Bapak Ibu sekalian. Dan bila saudara dan saya hanya mencari keuntungan, mencari hormat, mencari penghargaan dari setiap pelayanan kita, dari setiap apa yang kita lakukan di dunia, maka gereja bukan tempat untuk Anda. Karena di sini gereja belajar. Gereja terus belajar. Karena Tuhan Yesus saja belajar. Dari Ibrani 5 ayat 8 dikatakan dia sebagai anak, dia terus belajar. Tapi kalau gereja tidak mau belajar, maka kita tidak layak disebut gereja. Tapi bila pengorbanan diri menjadi pilihan saudara dan saya, maka sorga menjadi bagian kita. Kita mau dapat hormat, untung, penghargaan di bumi, tapi ditolak di sorga? Apakah kita mau demikian? Atau kita mau rela berkorban diri di dunia? Mau susah payah di dunia, mau capek, kita berani diinjak-injak, kita rela diinjak-injak orang. Walaupun kita benar, tapi Tuhan di sorga nanti yang akan menyambut kita. Hai hambaku yang setia dan taat, masuklah dalam kemuliaanku. Mana yang kita pilih, Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita pilih? Karena yang menentukan kita layak mendapatkan kemuliaan Allah bukan jabatan kita. Jabatan saya sebagai seorang pendeta, saya belum tentu masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Jabatan penatua, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan beberapa penatua akan naik menjabat sebagai seorang penatua, dan ada beberapa rekan-rekan juga akan turun. Jabatan tidak menyelamatkan. Kuasa posisi tidak menyelamatkan. Hanya kasih karunia yang kita jalani dalam ketaatan, itulah yang membuat kita selamat. Bukan jabatan kita yang menyelamatkan, bukan pelayanan apa saja yang sudah kita lakukan yang akan menyelamatkan kita. Karena ketika kita mati, tidak akan namanya kita ditanya sama malaikat, kamu sudah melayani sebagai apa saja? Oh, sebagai singer, sebagai paduan suara, sebagai pemusik, sebagai OHP, sebagai kantor, sebagai karyawan gereja. Bahkan puluhan tahun mungkin menjadi karyawan gereja, menjadi pendeta. Pernah tidak ditanya. Tidak ada malaikat yang akan bertanya. Tapi apa yang kau lakukan untuk aku? Itu yang Tuhan akan tanya. Apa yang kau korbankan untuk aku? Apakah kau siap mengorbankan pikiranmu, hatimu, jiwamu, tubuhmu, waktumu untuk aku? Itu yang Dia akan tanya. Jadi kesediaan kita menjadi seperti Kristus, berada di mana Kristus berada dan melakukan apa yang Kristus lakukan, itulah yang akan membawa kita pada surga. Selamat mengorbankan diri, karena pengorbanan adalah bagian dari iman kita yang lebih penting dari penghargaan dan pengakuan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita untuk kembali. Sebelum kita menyaksikan pelayanan peneguhan penatua, paduan suara akan mengangkat pujian. Biarlah pujian yang tadi kita dengarkan bersama juga menguatkan para calon penatua, dan biarlah setiap calon penatua sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja.
Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bila pada hari ini Tuhan kembali mengutus anak-anak-Mu untuk menjadi pelayan-pelayan. Tidak menjadikan mereka lebih tinggi daripada setiap kami. Tapi biarlah Tuhan, biarlah mereka lebih rela, lebih penuh kasih, lebih taat, lebih setia, dan terus dibentuk di dalam kasih Tuhan sendiri. Karena ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka menjadi seorang pemimpin di tengah jemaat ini, Tuhan sedang melatih mereka, mendidik mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Jadi biarlah kami dapat memandang kepenatuaan sebagai proses yang tidak mudah, proses yang menyakitkan, tapi bentuk cinta kasih Tuhan kepada gereja dan kepada setiap kami umat manusia. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Boleh jemaat menjawab dengan berdiri. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Calon penatua tetap berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah
dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Budianto Gunawan? Apakah jawab saudara Freddy Hartanto? Apakah jawab saudara Dedi Hartanto? Apakah jawab saudari Risawati Cokronegoro? Apakah jawab saudari Joneka Maria Christina Kandau? Apakah jawab saudari Desi Mercy Natalia Lubis? Syukur kami padamu. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Budianto Gunawan ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Freddy Hartanto ke dalam jabatan penatua
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Dedi Hartanto ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudari Risawati Cokro Negoro ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudari Joneka Maria Kristina Kandau ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudari Desi Mercy Natalia Lubis ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan jemaat. Amin. Respon terhadap peneguhan. Para penatua baru Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini, maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang untuk penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus, yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus. Kiranya Allah menolong saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Piagam Peneguhan Penatua nomor 312 /GKI minus KPL /3 Romawi /2015. Majelis Jemaat GKI Gereja Kristen Indonesia Jalan Hadiah 1 Kafling Polri Blok D 14 nomor 1203 Jelambar Jakarta Barat menyatakan bahwa Dedi Hartanto telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan April 2015 sampai dengan Maret 2018. Dalam kebaktian, hari dan tanggal
Minggu 22 Maret 2015 pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GKI Kafling Polri Jelambar. Dilayani oleh Pendeta Yael Lamorahan. Jakarta 22 Maret 2015. Majelis Jemaat GKI Kafling Polri tertanda Pendeta Yael Lamorahan Ketua Umum, Penatua Listiana Suryadi Sekretaris Umum. Penatua baru dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kami persilakan. Pada saat ini bersama-sama dengan kita juga akan ada saudara-saudara kita yang akan mengakhiri jabatan sebagai penatua di GKI Kafling Polri. Juga ada beberapa yang mengakhiri jabatan penatua di tingkat sinode dan di tingkat klasis. Saya akan membacakan nama saudara-saudara kita tersebut. Yang pertama yang akan mengakhiri pelayanan penatua di GKI Kafling Polri adalah Penatua Francisca Hatumesen, Penatua Listiana, Penatua Angela Wulur, Penatua James Adam Rejasa. Dan penatua yang telah mengakhiri tugas dan tanggung jawabnya di tingkat sinode adalah Penatua Saul Daniel Rumeser. Dan penatua yang akan mengakhiri masa jabatannya di tingkat klasis pada bulan Juli nanti adalah Penatua Arwinto Nugroho. Namun para penatua ini akan tetap melayani kita sampai akhir bulan Maret 2015. Dan kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan saudara-saudara. Silakan duduk. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan diri Engkau di atas kayu salib. Bahkan pengorbanan dirimu sampai detik ini. Engkau tetap menjadi Allah yang penuh kasih. Namun Engkau juga sekaligus tetap menjadi Allah yang terus mengasihi kami di tengah kebebalan hati kami. Kau menjadi Allah yang terus menangisi kami ketika kami memilih untuk menjadi keras seperti batu dan bukannya lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi kami sungguh mengucap syukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, baik kami sebagai jemaat Tuhan, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami sebagai penatua dan pendeta. Yang Tuhan berikan tanggung jawab yang tidak mudah, tidak ringan, yang sesungguhnya kami tidak layak untuk berada di tempat tersebut. Tapi Kaulah yang melayakkan kami, pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan yang juga dipanggil untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan biarlah kami dengan semangat memulai pelayanan itu dari diri kami sendiri, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dan semakin banyak orang yang melihat betapa Tuhan mengasihi dunia, betapa Tuhan mengasihi orang-orang yang terbatas, orang-orang papa, orang-orang yang dibuang oleh dunia. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini, di mana kami melihat bahwa Engkau sungguh memeluk kami, merangkul kami, menyambut kami dengan tangan-Mu yang terbuka, walau di dalam keterbatasan kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para penatua baru
Dan penatua lama yang masih bertugas kiranya Engkau limpahkan terus kepada mereka kekuatan, hikmat, sukacita, ketahanan untuk bisa melayani jemaat Tuhan dengan hati. Bukan hanya dengan raga dan kata, tapi dengan pikiran yang terus tertuju kepada Kristus, dengan hati yang adalah juga milik Kristus, dengan kasih yang dari Kristus. Sehingga jemaat Tuhan di sini terus dapat merasakan tuntunan kasih Kristus lewat para penatua dan pendeta. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap program yang telah kami buat bersama. Biarlah setiap kami dimampukan untuk bertanggung jawab, melaksanakan program, menggunakan setiap kekayaan yang Tuhan sudah berikan, baik sumber daya manusia dan materi dan intelektualitas, kesehatan, apapun kekayaan yang Tuhan berikan, biarlah kami bertanggung jawab dalam mengelolanya. Karena gereja ini kepalanya adalah Engkau sendiri. Jadi biarlah kami menjalankan setiap program dengan rasa hormat kepada Tuhan. Karena Kau yang mengutus kami, Kau yang memanggil kami dan memilih kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun ditempatkan, dimanapun berada. Biarlah gereja-Mu tetap bisa juga bertahan di dalam tekanan, di dalam penderitaan, rela berkorban dari hari ke hari. Karena itulah yang Engkau teladankan di dalam kasih-Mu, di dalam kehidupan-Mu. Dan sungguh Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Biarlah pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang mengutamakan kebenaran dan bukan sekedar kebaikan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan hidup. Biarlah setiap kami tetap dikuatkan dan tetap mengingat bagaimana Engkau juga memahami kami, Engkau mengerti kami, dan Engkau juga dulu mengalami apa yang kami alami. Kau mengalami susah, Kau mengalami sakit, Kau mengalami kelemahan-kelemahan yang kami rasakan. Dan biarlah Tuhan dengan mengingat itu, kami dikuatkan untuk terus teguh berdiri di dalam iman kasih kepada Tuhan. Walau dalam kelemahan kami. Kami berdoa untuk saudara kami, saudara-saudara kami yang baru ditinggal oleh orang-orang terkasih. Untuk keluarga besar Opa Mulia, Edi Mulia. Untuk keluarga besar Ibu Ici. Untuk keluarga besar Indra Pratama. Tuhan, Kau telah memanggil salah satu anggota keluarga mereka kembali ke pangkuan-Mu. Dan biarlah Engkau yang terus memampukan keluarga yang masih hidup, masih Tuhan perkenankan untuk menikmati cinta kasih di tengah dunia dengan kuat kuasa dari Tuhan. Berikan mereka sukacita dan yakinkan pada mereka bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi mereka. Bagi almarhum yang telah meninggalkan mereka. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penolong kami, Raja kami berdoa, mengucap syukur di dalam doa yang Kau ajarkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Umat Tuhan, saat ini kita hendak memberikan persembahan, dan baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh tubuh kita bagi Kristus. Surat Roma 12:1 menasihatkan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sekarang bersyukur. Ketiga, kita nyanyikan bersama-sama. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan hidup
hari ini, atas kesehatan, atas kekuatan, atas sekolah dan pekerjaan, makanan dan minuman, ketabahan ya Tuhan, saat kami sedih, berduka, dan terluka. Ya Bapa, pada Minggu Prapaskah kelima ini kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang semuanya berasal daripadamu. Mohon berkati persembahan ini dan kuduskan, dan berkati orang-orang yang mengelolanya agar bisa dipakai untuk menumbuhkan iman kami dan menolong sesama yang memerlukan. Tolong kami juga ya Bapa untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita meneladani Kristus yang mau mengorbankan diri tanpa menuntut hak, dan kita memuji Tuhan dengan pujian taat, setia, bertekad yang bulat. Bait pertama, taat setia, bertekad dan bulat. Bait pertama, kemudian kedua. Taat setia, bertekad dan bulat. Itulah janji Tuhan padamu. Di bawah maju dan kasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Kristus datang untuk berkorban. Jadi kalau kita tidak mau berkorban, sesungguhnya bukan kita pengikut Kristus. Bila kita sungguh mau jadi pengikut Kristus, berkorbanlah dalam hidup kita.
Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun Dia menempatkan dan memuliakan Tuhan sepanjang usia kita. Pulanglah dalam sejahtera dan nyatakanlah hidup dengan sesuai buah pertobatan dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudara. Hosiana.